Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Jumpa lagi teman-temannya setelah beberapa hari saya rehat. Dan kini saya akan coba tampil lagi. Di dalam video kali ini teman-teman ya, saya melihat sebuah video seorang Habib. Namun kelakuan Habib ini teman-teman ya, sungguh miris mendengarnya. Dimana di saat itu ada seorang Habib yang dinasehati oleh seseorang karena mungkin akhlak dari Habib ini kurang baik sehingga orang tersebut hendak ingin menasehati Habib ini. Namun yang membuat mirisnya teman-teman ya, ternyata Habib ini congkak dan sangat sombong. Dia mengatakan katanya dia lebih alim dari orang tersebut. Nah inilah teman-teman ya, akhlak buruknya para bibib dari Yaman ini. Sifat seorang muslim yang sejati tentu teman-temannya tidak mungkin menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah sifat muslim yang tawadu. Namun Habib ini teman-temannya dengan congkaknya mengatakan dia lebih alim dari orang tersebut. Bahkan orang tersebut dihina sampai dikatakan iblis. Na'udzubillah teman-temannya. Ini dia videonya. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Bib. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Yang memang orang tuh yang paling sombong itu Saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Sombong amat. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan setan. Iblis, Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Dia mengaku lebih alim dari orang tersebut. Nah, dari sini saja teman-teman ya, sudah terlihat akhlak buruknya para bibib yang mengaku keturunan Nabi ini. Seharusnya kalau orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW itu akhlaknya harus meniru nenek moyangnya, yaitu Rasulullah SAW. Sedangkan kita orang biasa saja, umatnya Rasulullah SAW, diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Nah ini yang mengaku-ngaku zuriat Nabi, namun akhlaknya jauh dari Rasulullah SAW. Padahal teman-temannya, agama Islam ini adalah merupakan nasihat untuk kita. Saya teringat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya agama Islam itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama Islam itu adalah nasihat. Dan Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk kita kaum muslimin pada umumnya. Jadi agama ini teman-temannya adalah nasihat untuk diri kita sendiri. Intinya agama Islam ini bagaimana kita memperbaiki akhlak kita dulu. Dan teringat teman-teman ya, apa yang diungkapkan oleh Habib ini, saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang perihal masalah ini. Dan tidak boleh teman-teman ya, kita merasa lebih baik dari orang lain, apalagi mengaku lebih alim dari orang lain. Itulah sifat tawadu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba mari kita simak nasihat dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini teman-teman ya, bagaimana kita menyikapi di dalam agama Islam ini. Coba kita simak videonya sampai selesai. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya, yang jantungnya pernah dicuci 2 kali. Hati Nabi itu pernah dikeluarkan, kemudian dicuci sama malaikat Jibril. Apalagi dengan kita. Semuanya punya dosa. Jangan sok suci. Jangan.
Itu jadi dosa besar. Ketika orang merasa dirinya nggak punya dosa. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kalian jangan menyucikan diri kalian. Sok merasa sudah baik, sok merasa sudah soleh. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Kita nih jamaah bisa duduk di tempat ini bersama. Kenapa? Kita bisa berdekatan nih. Ada yang di belakang, ada yang di sebelah. Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Kalau dibuka tuh dosa-dosa kita, wallahi nggak mungkin, nggak ada yang mau dengarkan ceramah anak di sini. Nggak ada yang mau duduk sama bapak-bapak di sebelah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang tobat. Yang ini bukan pertanyaan tapi permohonan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz. Ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa anak. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT. Dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang Ustadz itu surga sudah di depan mata. Enggak, jamaah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu. Dan perjuangan Ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu, yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang Ustadz. Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sudah kita simak teman-temannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi. Tidak boleh teman-temannya kita merasa baik atau merasa paling suci dari orang lain.
Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan akhlak itu dinomorsatukan. Meskipun kita berilmu tinggi, meskipun kita taat beribadah atau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jika akhlak kita buruk, maka sia-sialah teman-temannya apa yang telah kita kerjakan tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.